Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rens Family YouTube channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga, yaitu dengan metode dompet pintar atau dompet disiplin. Nah sebenarnya udah banyak banget ya teman-teman yang share metode ini, tapi nggak apa-apa, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah jadi sebelumnya aku mau cerita dulu ya teman-teman. Jadi dulu aku tuh orangnya boros banget. Aku gak peduli gimana cara mengatur keuangan. Yang penting di ATM ada uang, ya udah gak apa-apa gitu. Nah jadi dulu mana ada aku catat-catat pengeluaran ya teman-teman. Paling kalau misalkan mau bayar sesuatu baru ambil ke ATM. Nah karena kayak gitu makanya banyak pengeluaran yang gak sesuai sama kebutuhan. Nah sebelumnya aku mau cerita ya teman-teman. Jadi dulu itu aku kerja, dan karena aku merasa capek kerja, aku berhak buat menikmati hasilnya. Ya udah, pengeluaran tuh nggak kekontrol, sampai aku juga nggak tahu gitu uangnya tuh habis buat apa aja. Suami aku sering banget negor setiap bulan, selalu nanya gitu, uang aku tuh habis buat apa, sedangkan untuk pengeluaran rumah tangga pakai uangnya suami tuh udah nyaranin buat catat pengeluaran. Jadi kalau misalkan ada uang keluar dicatat gitu, biar tahu uangnya tuh habis buat apa. Dan karena aku merasa nggak penting gitu, buat apa sih dicatat, toh aku juga ingat uangnya tuh buat apa aja. Nah jadi dari diri akunya juga males nyatet-nyatet ya teman-teman, karena aku merasa buat apa sih dicatat gitu. Tapi setiap suami aku tanya uangnya habis buat apa, ya aku juga nggak bisa jawab gitu, karena emang lupa banyak pengeluaran yang nggak sesuai sama kebutuhan. Dan itu semua terjadi terus-terusan gitu setiap bulannya selama aku kerja. Aku ya udah nggak peduli, aku nggak catat pengeluaran aku. Yang penting aku merasa uang aku masih ada di ATM, ya udah aman-aman aja gitu teman-teman. Nah sampai akhirnya aku resign. Yang sebelumnya aku pegang uang sendiri, kalau misalkan mau beli apa-apa nggak minta sama suami. Terus setelah aku resign, aku nggak pegang uang sama sekali. Sebenarnya dikasih uang jajan sama suami, tapi merasa kurang gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih emang karena akunya aja gitu yang boros. Nah terus aku kerja lagi, tapi kerjanya beda ya teman-teman. Terus gajinya pun juga jauh beda, tapi aku bersyukur gitu, beda sama yang dulu. Kayaknya dulu tuh kerja gajian aku tuh cuman nungguin gajiannya gitu. Kalau misalkan sekarang kayaknya aku lebih sayang sama uang gitu kan. Kalau misalkan yang nggak penting-penting banget, ya nggak usah lah dibeli gitu, atau yang nggak usah lah dikeluarin uangnya gitu. Dan aku tuh bersyukur banget karena aku bisa berubah gitu ya teman-teman, ke arah yang lebih baik. Aku bisa mengambil pelajaran dari yang terjadi dalam hidup aku, sampai suami aku tuh heran aku bisa berubah kayak sekarang gitu. Nah alhamdulillah ya teman-teman, sekarang pengeluaran rumah tangga udah lebih terkontrol dari sebelumnya, jauh lebih baik. Karena emang kita nggak bisa maksa seseorang gitu ya teman-teman. Suami aku tuh udah maksa aku buat catat pengeluaran ini itu, belajar keuangan ini itu. Tapi kalau misalkan dari diri aku sendirinya juga males, nah itu ya sia-sia gitu. Dan dengan budgeting kayak gini, ini benar-benar ngebantu aku banget ya teman-teman. Nah jadi ini budgeting bulan Mei ya teman-teman. Jadi di sini aku tulis pengeluarannya tuh apa aja, dan aku anggarin sesuai dengan income yang ada. Nah pastikan pengeluaran setiap keluarga beda-beda ya teman-teman. Anak satu sama anak dua pasti beda, anak sekolah dengan anak balita juga beda. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman masing-masing.
Nah, jadi income aku di sini 4.400.000. Pertama aku nulis kewajiban kayak bayar ART, bayar listrik dan lain-lain. Kemudian baru sisanya untuk belanja bulanan, belanja sayuran dan lain-lain. Nah, jadi di sini aku benar-benar cuma mau sharing ke teman-teman aja ya. Aku nggak bermaksud untuk ria atau pamer. Dan budgeting itu disesuaikan dengan income masing-masing dan pengeluaran masing-masing ya teman-teman. Jadi ini yang aku tulis ini adalah pengeluaran rumah tangga aku. Dan untuk pengeluaran di sini jumlahnya 4.320.000. Masih ada sisa 80.000. Di sini aku masukin ke dana darurat atau lain-lain. Nah, terus aku mau evaluasi budgeting bulan April ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku pakai dompet pintar atau dompet disiplin. Di sini aku petak-petakin gitu, aku pos-posin uangnya. Nah, ini uangnya masih ada beberapa ya teman-teman. Terus sini kita tulis, di sini ada tabel rincian anggaran aktual sama sisa. Nah, jadi di sini aku salah tulis ya teman-teman, tapi jumlah uangnya benar 108.000. Nah, sekarang waktunya kita masukin uangnya ke dalam dompet sesuai dengan pos-posnya. Di sini aku menggunakan sticky note di atasnya gitu biar gampang gitu, kalau misalkan ada pengeluaran bisa langsung aku catat. Nah, jadi masukin uangnya sesuai dengan budget yang udah kita catat ya teman-teman. Nah, untuk belanja bulanan di sini aku anggarkan 400.000 ya teman-teman. Nah, pokoknya budgeting aku ini jangan jadi patokan. Pastikan setiap keluarga beda ya teman-teman pengeluarannya. Nah, untuk belanja sayur tiap minggu di sini aku anggarin 150.000 ya teman-teman. Nah, semoga kita sebagai bendahara rumah tangga, semoga bisa selalu semangat dalam mengatur keuangan menjadi lebih baik ya teman-teman. Amin. Nah, untuk galon dan gas di sini aku anggarkan 70.000. Di sini uang bensin aku anggarkan 150.000. Nah, untuk bayar listrik aku anggarkan 500.000.
Untuk bayar ART 1.200.000. Untuk bayaran 700.000. Untuk pajak kendaraan 100.000. Untuk BPJS 300.000. Nah, untuk arisan di sini via transfer ya teman-teman. Tapi tetap aku tulis karena udah masuk dalam pengeluaran. Nah, terus ini untuk dana darurat atau lain-lain 80.000. Nah, alhamdulillah semua udah dianggarin, udah sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Semoga bulan ini nggak over budget, semoga aku bisa tetap amanah mengemban tugas ini. Semoga kita bisa lebih baik ke depannya teman-teman, amin. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.